Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 9, yaitu analisis jalur. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Statistika Terapan Bapak Jaliluddin Muslim dan teman-teman Administrasi Publik semester 3 kelas C. Agar mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Dipersilahkan. Yang pertama akan membahas konsep dasar analisis jalur. Analisis jalur merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mempelajari hubungan kausal antara variabel bebas dan variabel tak bebas. Hubungan kausal disusun dalam bentuk model hipotetik yang didasarkan pada substansi keilmuan, yaitu landasan teoritis atau pengalaman peneliti. Pengujian hipotesis dengan menggunakan teknik analisis jalur sangat bergantung pada kuat lemahnya teori yang mendasari model hipotetik yang telah disusun. Model hipotetik yang tidak didukung oleh teori yang kuat hanya akan memberikan hasil yang tidak berguna. Dengan demikian, suatu penelitian asosiatif yang melibatkan banyak variabel dengan teori yang lemah, maka menggunakan teknik analisis jalur bukanlah teknik statistik yang tepat dan berguna. Selanjutnya, analisis jalur merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji hubungan kausal antara dua atau lebih variabel. Esensi dari analisis jalur adalah didasarkan pada sistem persamaan linier. Analisis jalur berbeda dengan analisis regresi, di mana dalam analisis jalur memungkinkan pengujian dapat menggunakan variabel mediating atau interprening. Sistem hubungan kausal atau sebab akibat menyangkut dua jenis variabel, yaitu variabel bebas yang diberi simbol X1, X2, XK, dan variabel tak bebas yang diberi simbol Y1, Y2, dan YI. Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam analisis jalur dapat berubah pengaruh langsung maupun tak langsung. Hal ini berbeda dengan model regresi di mana pengaruh variabel bebas terhadap variabel bebas hanya berupa pengaruh langsung. Pengaruh tidak langsung suatu variabel bebas terhadap variabel tak bebas adalah pengaruh variabel bebas atau independen terhadap variabel tak bebas disebut dependen melalui variabel lain yang disebut variabel antara atau interprening variabel. Sebagai contoh, dalam mempelajari pengaruh antara variabel insentif yang dirumuskan dengan X1, yang kedua motivasi kerja yang dirumuskan dengan X2, dan variabel kinerja pegawai yang dirumuskan dengan Y. Maka intensif atau X1 dapat berpengaruh langsung terhadap kinerja pegawai. Kinerja pegawai juga dapat berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja pegawai melalui variabel motivasi kerja. Tentu saja hubungan kausal antara variabel dalam analisis jalur tersebut harusnya dibangun berdasarkan kerangka teori yang kuat. Selanjutnya, dalam analisis jalur dikenal istilah variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen atau variabel yang memengaruhi adalah variabel yang variasinya diasumsikan terjadi bukan karena sebab-sebab dalam model. Sedangkan variabel endogen atau variabel yang dipengaruhi adalah variabel yang variasinya terjelaskan oleh variabel eksogen ataupun variabel endogen lain adalah model pusat perhatian dalam analisis jalur adalah pola hubungan sebab akibat. Menurut Kusnendi 2005 halaman 3 terdapat dua pola hubungan yang dapat diungkapkan, yaitu pola hubungan untuk meramalkan atau menduga variabel respon atas nilai variabel prediktor X1, X2
atau variabel hubungan yang mempelajari besarnya pengaruh variabel penyebab X1, X2, dan XK terhadap sebuah variabel akibat, baik pengaruh langsung, tak langsung, maupun pengaruh total. Dari telaah statistik telah diketahui bahwa untuk tujuan peramalan atau pendugaan variabel Y atas X1, X2, dan XK, maka pola hubungan dapat dipelajari secara tepat melalui model regresi. Sedangkan untuk tujuan mempelajari pola hubungan sebab akibat, maka pisau analisis yang tepat adalah dengan analisis jalur melalui model struktural. Selanjutnya, perbedaan antara model regresi dan analisis jalur disajikan pada tabel berikut. Yang pertama, dari aspek tujuan. Model regresi tujuannya yaitu mengkaji pengaruh langsung dan memprediksi nilai variabel kriterion Y atas prediktor Q1, X1, X2, X3, dan Xn. Adapun tujuan dari model analisis jalur adalah mengkaji pola hubungan kausal, pengaruh langsung, dan pengaruh tak langsung. Yang kedua, dari aspek terminologi. Model regresinya itu independent variable dan dependent variable. Sedangkan model analisis jalur terminologinya variabel penyebab atau eksogen dan variabel akibat atau endogen. Yang ketiga, dari aspek skala dan data. Model regresi, skala dan datanya itu matriks minimal, skala interval, dan data mentah. Sedangkan model analisis jalur, skala dan datanya itu matrik minimal, skala interval, dan data berbentuk skor baku. Kemudian yang keempat itu dari aspek rumusan masalah. Dalam model regresi, aspek rumusan masalahnya itu apakah variabel Q1, Q2, Q3, Qn berpengaruh terhadap Y baik parsial maupun simultan. Sedangkan rumusan masalah dari model analisis jalur, apakah variabel X1, X2, X3, Xn berpengaruh langsung dan tak langsung terhadap Y. Yang kelima, dari aspek hubungan antar independen variabel. Model regresinya itu tidak mempelajari hubungan antara independen variabel. Sedangkan model analisis jalur independen variabel, hubungan antar independen variabelnya itu mempelajari hubungan antara independen variabel. Yang keenam, dari aspek persyaratan analisis. Model regresi yang pertama, data Gala taksiran Y atas X berdistribusi normal dan homogen. Yang kedua, hubungan independen variabel dan dependen variabel linear. Terus yang ketiga, tidak terjadi multikolinearitas antar independen variabel. Yang keempat, tidak ada autokorelasi yang bersifat independen. Sedangkan model analisis jalur sama dengan model regresi ditambah 2, yaitu tidak ada arah kausalitas yang bersifat rekursif. Yang kedua, seluruh error tidak berkolerasi dengan yang lainnya dan dengan variabel dalam model. Selanjutnya, B. Pengertian hubungan kausal dalam analisis jalur. Dalam penelitian eksperimen, peneliti dapat memanipulasi variabel-variabel perlakuan dan kemudian mempelajari pengaruhnya terhadap variabel kriterion. Agar hasil yang diperoleh pada variabel kriterion diyakini disebabkan oleh variabel yang dimanipulasikan, maka peneliti perlu melakukan kontrol secara kondisional terhadap variabel-variabel yang tidak relevan. Salah satu cara melakukan pengontrolan ini adalah dengan randomisasi yang pada umumnya dapat dilakukan secara baik melalui desain eksperimen maupun unit eksperimen. Dengan melakukan manipulasi dan randomisasi, peneliti merasa lebih yakin membuat inferensi tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel kriterion. Dengan demikian, hubungan kausal antara variabel perlakuan dan variabel kriterion pada peneliti eksperimen lebih dapat dipastikan karena terdapat kontrol kondisional yang menyertainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Isma.
Nah, masih membahas materi yang tadi, bahwa keadaannya berbeda dalam penelitian non-eksperimen. Misalnya pada penelitian asosiatif, di mana tidak dapat dilakukan manipulasi variabel-variabel dan juga tidak dapat dilakukan kontrol secara kondisional, sebagaimana dalam penelitian eksperimen. Karena itu, pada penelitian asosiatif, jalan keluar yang ditempuh adalah melakukan kontrol secara statistik sebagai pengganti kontrol secara kondisional, dan harus diwaspadai korelasi atau hubungan tidak serta membuktikan kausal. Hubungan kausal yang dibangun atas konsep korelasi atau covariance, sebagaimana dalam teknik analisis jalur, tidaklah didasarkan pada data, melainkan pada substansi atau logika keilmuan, seperti pengetahuan, teori, pengalaman, dan analisis logis kritis. Jadi, hanya kerangka teori yang diturunkan dari konsep yang akan menunjukkan hubungan kausal. Penentuan model mana yang tepat tidak didasarkan pada data atau observasi, tetapi pada pertimbangan teoritis yang dibangun oleh peneliti itu sendiri, ataupun berdasarkan pertimbangan yang melibatkan pakar bidang ilmu tertentu, professional adjustment. Next. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu ada diagram jalur koefisien jalur. Untuk menggambarkan hubungan kausal atau sebab akibat antara variabel yang akan diselidiki, peneliti menggunakan model bentuk diagram jalur. Nah, sebenarnya diagram jalur itu adalah alat untuk melukiskan secara grafis struktur hubungan sebab akibat antar variabel bebas, intervening, dan variabel terikat. Untuk merepresentasikan hubungan tersebut, diagram jalur menggunakan simbol anak panah berarah kepala satu atau single-headed arrow yang memberi makna adanya pengaruh langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen. Besarnya pengaruh langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen dinyatakan dengan koefisien jalur. Notasi atau simbol dari koefisien jalur dituliskan sebagai P, I, D, di mana I menyatakan akibat atau endogen dan J menyatakan sebab atau eksogen. Sebagai contoh, notasi P21 dimaknai sebagai pengaruh langsung variabel X1 terhadap variabel X2, begitu pula notasi PY2 berarti pengaruh langsung variabel X2 terhadap variabel Y. Koefisien jalur ekivalen dengan koefisien regresi sebagai estimator terhadap koefisien beta dilambangkan dengan huruf B untuk skor baku. Koefisien-koefisien ini biasanya dicantumkan pada diagram jalur tetap pada setiap garis jalur yang dinilainya dalam bentuk numerik. Dengan demikian, untuk mengestimasi koefisien jalur, misalnya variabel eksogen X1 terhadap variabel endogen X2 dapat diestimasi dengan korelasi sederhana, yaitu P21 BX1 X2. Jika variabel endogen Y dipengaruhi oleh variabel eksogen X1 dan X2, maka koefisien jalur untuk X1 terhadap Y, selanjutnya X2 terhadap Y, diestimasi oleh besarnya koefisien biji dalam regresi skor baku, yaitu PY1 sama dengan BX1Y dan PY2 sama dengan BX2Y. Next. Nah, adapun beberapa model diagram jalur disertai persamaan struktural disajikan sebagai berikut. Untuk model yang pertama yaitu model diagram jalur sederhana dengan melibatkan 3 variabel. Untuk variabelnya ada variabel X1, X2, dan Y. Bisa dilihat pada gambar. Untuk persamaan struktural, diagram di atas adalah sebagai berikut. X2 sama dengan P21X1 ditambah epsilon. Untuk Y-nya yaitu PY1X1 ditambah PY2X2 ditambah epsilon. Untuk model yang kedua yaitu model diagram jalur dengan 4 variabel. Kalau yang pertama 3 variabel, yang kedua ini 4 variabel, yaitu ada penambahan X3. Jadi X1, X2, X3, dan Y. Gambarnya bisa dilihat.
Untuk persamaan struktural, yaitu sebagai berikut. X2 sama dengan P21X1 ditambah epsilon 1. Untuk X3-nya, yaitu P31X1 ditambah P32X2 ditambah epsilon 2. Dan untuk Y sama dengan PY1X1 ditambah PY2X2 ditambah PY3X3 ditambah epsilon 3. Next. Nah, untuk model yang ketiga, masih sama menggunakan 4 variabel, namun modelnya saja yang berbeda. Untuk persamaan strukturalnya, yaitu sebagai berikut. X3 sama dengan P31X1 ditambah P32X2 ditambah epsilon 1, sedangkan untuk Y-nya sama dengan Y1 tambah P2 epsilon 2. Model yang keempat, yaitu dengan melibatkan 6 variabel. Pastinya dari keempat model tadi, model ini yang kelihatannya paling rumit, seperti dapat dilihat dalam gambar. Nah, untuk persamaan strukturalnya sebagai berikut, yaitu X5 sama dengan P51X1 ditambah P52X2 ditambah P53X3 ditambah P54X4 ditambah epsilon 1, dan untuk Y-nya PY1X1 ditambah PY2X2 ditambah PY3X3 ditambah PY4X4 dan PY5X5 ditambah epsilon 3. Untuk materi menghitung koefisien jalur akan dipaparkan oleh Isni. Materi yang selanjutnya adalah menghitung koefisien jalur. Untuk mengetahui koefisien jalur PIJ, di mana I itu sebagai variabel endogen dan J itu sebagai variabel eksogen, sebagaimana dalam diagram jalur berikut yang ada di slide ini, bisa kita perhatikan dulu. Untuk penjelasannya, berdasarkan diagram jalur di atas, dapat dibentuk persamaan matematis atau struktural berikut. Di mana yang pertama, Z2 sama dengan P21, Z1 ditambah epsilon 2, dan yang kedua ada Z3 sama dengan P31, X1 ditambah P32, Z2 ditambah epsilon 3. Dan yang ketiga ada Z4 sama dengan P41, Z1 ditambah P42, Z2 ditambah P43, Z3 ditambah epsilon 4. Next. Yang pertama, untuk menentukan hubungan skor baku dengan koefisien korelasi Z, ada rumusnya, yaitu X dikurangi X bar dibagi S sama dengan X dibagi S, sehingga skor baku ke I atau variabel endogen dan skor baku ke Z, yaitu variabel eksogennya, adalah Z variabel endogen sama dengan X variabel endogen dibagi S, dan Z variabel eksogen sama dengan X variabel eksogen dibagi S. Maka S variabel endogennya itu standar deviasi dengan rumus akar dari sigma X pangkat 2 variabel endogen dibagi N dan sigma Z variabel endogen, Z variabel eksogen sama dengan sigma X variabel endogen, X variabel eksogen dibagi S variabel endogen, S variabel eksogen, di mana sigma X variabel endogen, X variabel eksogen dibagi akar sigma X pangkat 2 variabel endogen dibagi N akar sigma X pangkat 2 variabel eksogen dibagi N, sama dengan N sigma X variabel endogen, X variabel eksogen dibagi akar dari sigma X
pangkat 2 variabel endogen dikali sigma X akar 2 variabel eksogen. Dengan catatan sigma X variabel endogen, Z variabel eksogen sama dengan N sigma X variabel endogen, X variabel eksogen dibagi akar sigma X pangkat 2 variabel endogen dikali sigma X variabel eksogen sehingga sigma Z variabel endogen, Z variabel eksogen sama dengan N, R variabel endogen, variabel eksogen menjadi R variabel endogen, variabel eksogen sama dengan 1 dibagi N sigma Z variabel endogen, Z variabel eksogen. Dan yang kedua ada menentukan hubungan koefisien jalur dengan koefisien korelasi. Dengan rumus X variabel endogen, variabel eksogen sama dengan 1 dibagi N sigma Z variabel endogen, Z variabel eksogen, maka R12 sama dengan 1 dibagi N sigma Z1 dikali Z2 sama dengan 1 dibagi N sigma Z1 dikali P21Z1 ditambah epsilon 2 disubstitusikan. Maka 1 dibagi N P21 sigma Z akar 2 1 ditambah sigma Z1 epsilon 2 menghasilkan residu epsilon 2 tak berkorelasi dengan Z variabel endogen. Maka 1 dibagi N P21 dikali N ditambah 0 menghasilkan P21 dan R-nya 12 sehingga hasilnya P21. Next. Yang kedua, M13 sama dengan 1 dibagi N sigma Z1 dikali Z3 dimasukkan N dikali R13 sama dengan sigma Z1 dikali Z3 sama dengan 1 per 2 sigma Z1 dikali P31 Z1 ditambah P32 Z2 ditambah epsilon E kemudian disubstitusikan sehingga menghasilkan 1 per N P31 sigma Z akar 2 1 ditambah P32 sigma Z 1 Z2 ditambah sigma Z1 epsilon 3 sehingga menghasilkan 1 dibagi N P31 dikali N ditambah P32 N R12 ditambah 0 sama dengan P31 ditambah P32 dikali R12. Terus dimasukkan juga menjadi R13-nya sama dengan P31 ditambah P32 dikali R12. Dan yang selanjutnya R14 sama dengan 1 dibagi N sigma Z1 dikali Z4 dimasukkan. Kepada rumus N dikali R14 sama dengan sigma Z1 dikali Z4 dimasukkan juga. Dari rumus tersebut, 1 dibagi N sigma Z1, P41 Z1 ditambah P42 Z2 ditambah P43 Z3 ditambah epsilon 4, kemudian disubstitusikan. Yang selanjutnya, 1 dibagi 1 per N, P41 sigma Z akar 21 ditambah P42 sigma Z1 Z2 ditambah P43 sigma Z1 Z3 ditambah sigma
Z1 epsilon 4. Kemudian 1 dibagi N, P41 dikali N ditambah P42 NR12 ditambah P43 NR13 ditambah 0 menghasilkan P41 ditambah P42 R12 ditambah P43 R13. Dari situ menghasilkan R14-nya yaitu P41 ditambah P42 R12 ditambah P43 R13. Next. Dan yang selanjutnya R34 sama dengan 1 dibagi N sigma Z3 dikali Z4. Kemudian dimasukkan ke dalam rumusnya dengan cara substitusi 1 per N sigma Z3 dikali P41 Z1 ditambah P42 Z2 ditambah P43 Z3 ditambah epsilon 4. Menghasilkan 1 dibagi per N P41 sigma Z1 Z3 ditambah P42 sigma Z2 Z3 ditambah P43 sigma Z akar 2 3 dan sigma Z3 epsilon 4. Kemudian menghasilkan 1 per N dikali P41 dikali N dikali R13 ditambah P42 N dikali R23 ditambah P43 N ditambah 0 sama dengan P41 R13 ditambah P42 R23 ditambah P43 menghasilkan R34-nya itu P43 ditambah P41 R13 ditambah P42 R23. Slide selanjutnya akan dipasangkan oleh Ibu. Ya, untuk selanjutnya ada dengan demikian untuk mencari koefisiensi jalur P sama dengan IJ dapat diperoleh dari sistem persamaan jalur 3 variabel bebas. Bisa dilihat ya teman-teman bahwasannya di sini itu ada beberapa tabel. Dari persamaan di atas diperoleh koefisiensi jalur sebagai berikut. Ada 3 koefisiensi jalur. Yang pertama itu ada P21 sama dengan R12, ada nomor 2 dan ada yang nomor 3. Catatannya itu gunakan cara inverse materi seperti pada analisis regresi. Next. Nah, selanjutnya itu dekomposisi pengaruh antar variabel. Dekomposisi pengaruh atau efek decomposition antar variabel dalam analisis jalur mempelajari pengaruh langsung direct effect, DE, pengaruh tak langsung indirect effect, dan pengaruh total itu ada total effect yang merupakan gabungan antara pengaruh langsung dan pengaruh tak langsung. Atau bisa disingkat itu PE sama dengan DE ditambah IE. Pengaruh langsung adalah pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen atau pengaruh variabel endogen terhadap variabel endogen lainnya. Pengaruh langsung variabel eksogen terhadap endogen dinotasikan dengan huruf Yunani Y atau gamma, sedangkan pengaruh langsung antar variabel endogen dinotasikan dengan huruf Yunani B atau beta. Selanjutnya, pengaruh tak langsung adalah pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen melalui variabel lain yang disebut variabel intervening, atau pengaruh variabel endogen terhadap variabel endogen melalui variabel endogen lainnya. Setiap variabel endogen memiliki kesalahan pengukuran yang dinotasikan dengan E dan besarnya adalah E sama dengan 1 min R kuadrat, di mana R kuadrat adalah koefisiensi determinasi. Next. Nah, pengaruh langsung, tak langsung, dan pengaruh total disajikan dalam struktur atau diagram jalur ya. Bisa dilihat bahwasannya di sini itu ada di tabel itu ada X1, kita lihat garisnya itu ke X2, X3, dan Y. Ini saling berkaitan. Di antara diagram di samping ini tentu koefisiensi jalur, pengaruh langsung, tak langsung, dan pengaruh total. Yang pertama itu ada direct effect, DE, pengaruh langsung, kemudian
ada direct effect exogen terhadap variabel endogen Y, kemudian ada direct effect DE endogen terhadap variabel endogen B. Di next. Nah, di sini ada pengaruh langsung, tak langsung, pengaruh total disajikan dalam struktur diagram jalur ya. Direct effect itu pengaruh tak langsung IE dari X1 terhadap X3 melalui X2. Kemudian ada IE dari X1 terhadap Y meliputi X2, X1 sama dengan X2 sama dengan Y. Adalah hasil dari koefisiensi jalur P21 dan PY2. Kemudian selanjutnya itu ada IE dari X1 terhadap Y secara keseluruhan. Dan yang terakhir itu ada IE dari X2 terhadap Y melalui X3. Atau dalam kurung itu ada X2 sama dengan X3 dan Y adalah hasil dari koefisiensi jalur P32 dan PY3. Hasilnya itu 0,384 dalam kurung 0,562. Hasilnya itu 0,196. Ya, teman-teman bahwasannya di situ di pojok kanan itu ada tabel kembali. Di situ ada X1, X2, X3 maupun Y. Kita lihat garisnya itu saling berinteraksi. Di sini itu pengaruh total atau total effect, yang mana TE sama dengan DE ditambah IE. Variabel P ini adalah variabel X2 terhadap Y. Maka PY3 sama dengan 0,562. Next. Nah, pola umum dekomposisi pengaruh antar variabel berdasarkan diagram jalur dapat dirangkum dalam bentuk tabel berikut. Di sini tuh ada pengaruh antar variabel dan juga ada jenis pengaruh. Untuk pengaruh antar variabel itu ada X1 sama dengan X2, X1 sama dengan X3, X1 sama dengan Y. Kemudian ada X2 sama dengan X3, X2 sama dengan Y, dan X3 sama dengan Y. Di sini itu ada langsung DE, apa yang sudah tadi disampaikan, dan barusan ya mungkin untuk selanjutnya itu ada pengujian hipotesis dengan analisis jalur secara manual. Contoh 9.1. Data hasil penelitian tentang insentif X1 dan motivasi kerja X2 dengan kinerja karyawan Y disajikan pada tabel berikut. Ini bentuk tabelnya. Nomor itu 1 sampai 10. Nah, ini bagian-bagiannya. Kalau 1 X1-nya 5, terus X2-nya 4, terus Y-nya 6. Dan itu selanjutnya sama seperti yang nomor 1 begitu. Next slide. Oke, di sini ada contoh gambarnya. X1, X2, dan Y. 1. Menentukan koefisien jalur. Koefisien jalur ditentukan dari sistem persamaan berikut. Nah, Rij ada X1, X2, dan Y. Nah, X1-nya 1,000 dan X2-nya 0,670 dan Y-nya 0,894. Dan yang kedua, menentukan materialis korelasi. Koefisien jalur ditentukan dari sistem persamaan berikut. Misalkan, peneliti membangun kerangka teoritis bahwa variabel insentif selain berpengaruh langsung terhadap kinerja, berpengaruh tak langsung melalui motivasi kerja. Secara visual, model hipotetik disajikan sebagai berikut. Nah, ini contohnya R12 sama dengan P21. Terus R1Y sama dengan PY1 tambah PY2 kali R12
sama dengan ini 0,894 sama dengan PY1 tambah 0,670 PY2. Dan R2Y-nya sama dengan PY1 R12 tambah PY2. Nah, jadinya 0,841 sama dengan 0,670 PY1 tambah PY2. Sehingga diperoleh, nah ini contoh daripada perumusannya. Nah, contoh PY1 dan PY2 sama dengan 1,813306. Nah, terus dikurangi 1,214402. Yang PY2-nya min 1,214402. Nah, hasilnya 1,813306. Terus buka kurung, ini yang P1-nya 0,894 dan P2-nya 0,841 sama dengan 0,599 dan PY2-nya 0,440. Atau cara lain, ini cara lain di bawah, itu sama saja hasilnya akan seperti yang semula begitu. Next slide. Oke, yang ketiga, uji signifikasi jalur. Uji signifikasi koefisien jalur identik uji signifikansi koefisien persamaan regresi, yaitu keduanya menggunakan statistik uji T. Jika dalam analisis regresi, maka formula statistik uji T yang digunakan adalah T1 sama dengan BI per SBI. Maka dalam analisis jalur formula statistik uji T-nya adalah T1 sama dengan PIJ per SBI, di mana SBI adalah standar error yang besarannya ditentukan oleh pengaruh sederhana atau pengaruh parsial variabel oksigen terhadap endogen sebagai berikut. A. Jika pengaruh sederhana, maka SBI sama dengan akar buka kurung 1 min P2IJ tutup kurung per buka kurung N min K min 1 tutup kurung koma K. Nah, ini jumlah variabel oksigen sehingga statistik uji T1 sama dengan PIJ per SBI sama dengan P2 akar N min K min 1 akar 1 min P21 pangkat 2. Tuh yang A-nya. Sekarang yang B. Jika pengaruh parsial, maka SBI sama dengan akar 1 kurang R2 DII per N kurang K kurang 1. Nah, statistik uji menjadi TI sama dengan PIJ per SBI sama dengan PIJ per akar 1 min R2 DII per N min K min 1. Dengan R2, Y kali IJ kali K sama dengan RIY buka kurung PYI buka kurung tambah titik-titik tambah buka kurung RKY tutup kurung terus buka kurung PYK tutup kurung. Next. Oke, ini keterangan PIJ sama dengan koefisien jalur X1 ke XJ. Ini rumus ya. Terus R2 sama dengan koefisien determinasi Y atas X1 dan X2. K sama dengan banyaknya variabel bebas. DII sama dengan elemen baris dan kolom ke I dari diagonal utama matrik inverse. Kriteria uji adalah tolak H0 jika TI lebih besar daripada T atau tabel dan terima H0 jika
TI lebih kecil daripada T tabel pada derajat bebas kurung DB sama dengan N kurangi K kurangi 1. 1. Hipotesis untuk koefisien jalur X1 ke X2 buka kurung P2 sama dengan 0,670 tutup kurung. H0 banding Y21 lebih kecil daripada 0. Terus H1 banding Y21 lebih besar daripada 0. Terus SBI sama dengan akar 1 kurangi PIJ per 2 per N kurangi K kurangi 1. Hasilnya 1 kurangi PIJ per 2 per 10 kurangi 1 kurangi 1 sama dengan akar 1 min 0,670 pangkat 2 per 10 min 2. Hasilnya 0,26246. Sehingga TI sama dengan P21 per SBI sama dengan 0,670 per 0,26246 sama dengan 2,55. Di mana K sama dengan 1. Banyaknya variabel bebas, derajat bebas sama dengan N kurangi K kurangi 1 sama dengan 10 kurangi 2 sama dengan 8. Sehingga T sama dengan T buka kurung 0,05,8 sama dengan 1,86 atau T0 lebih besar daripada tabel. H0 ditolak atau insentif. X1 berpengaruh langsung positif terhadap motivasi kerja. Buka kurung X2. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Khofifah. Baik, koefisien jalur X1 ke Y dalam kurung PY1 sama dengan 0,559 dan X2 ke Y dalam kurung PY2 sama dengan 0,440. Sama perbandingan Y1 kurang dari sama dengan 0, 21 perbandingan Y1 lebih dari 0. SBI sama dengan akar dari 1 dikurang R kuadrat dikali NII per N kurang K dikurang 1. D pangkat 11 sama dengan D pangkat 12 sama dengan 1,813306. R kuadrat sama dengan R kuadrat Y kali 12 sama dengan R1Y dikali PY1 ditambah R2Y dikali PY2. Hasilnya 0,894 dikali 0,599 ditambah 0,8141 dikali 0,440 sama dengan 0,9056. SBI sama dengan akar dari 1 dikurang 0,9056 dikali 1,81336 per 10 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 0,15679. T2, PY1 per SBI sama dengan PIJ per akar dari 1 dikurang R kuadrat Y dikali 12 pangkat D per N kurang K kurang 1 dengan hasil 0,599 per 0,15679 sama dengan 3,82. Banyaknya variabel bebas atau disimbolkan dengan K yaitu 2 DB10 kurang 2 dikurang 1 sama dengan 7, maka T tab sama dengan T 0,05 bagi 7 sama dengan 1,89 atau T2 lebih dari T tab berbanding H0 ditolak. Atau intensif X1 berpengaruh langsung positif terhadap kinerja karyawan atau Y. Hipotesis 0 sama dengan beta Y kuadrat kurang dari sama dengan 0, 21
sehingga harga statistik uji T untuk koefisien jalur PY kuadrat sama dengan 0,440 adalah L3 sama dengan PY2 per SPI sama dengan 0,440 per 0,15679 sama dengan 0,81 dan tetap sama dengan 0,05 kali 7 bagi 7 sama dengan 1,89 atau T0 lebih dari T tab berbanding 20 ditolak atau motivasi kerja dengan simbol X2 berpengaruh langsung positif terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya. Ringkasan hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan hasil analisis di atas dapat diperoleh pengaruh langsung, tak langsung, dan pengaruh total sebagai berikut. Pengaruh langsung adalah pengaruh variabel X1 dikali X2 terhadap Y. Secara sederhana disajikan pengaruh X1 terhadap X2 P dalam kurung P21 sama dengan 0,670. Pengaruh X1 terhadap Y dalam kurung PY1 sama dengan 0,599. Pengaruh X2 terhadap Y dalam kurung PY2 sama dengan 0,440. Pengaruh tak langsung variabel oksigen terhadap variabel endogen, yaitu pengaruh tak langsung X1 terhadap Y melalui X2 dalam kurung X1 Y itu X2 Y adalah hasil kali koefisien jalur P21 dan PY2 sama dengan dalam P21 dikali PY2 sama dengan 0,670 dikali 0,440 sama dengan 0,295. Pengaruh total adalah jumlah antara pengaruh langsung dan pengaruh tak langsung, yaitu pengaruh total variabel X2 terhadap Y, yaitu PYT ditambah P21. P sama dengan 0,599 ditambah 0,295 sama dengan 0,894. Selanjutnya. Contoh, suatu penelitian asosiatif yang bertujuan mempelajari pengaruh variabel remunerasi X1, motivasi X2, dan suasana kerja X3 terhadap kinerja pegawai yaitu Y, maka pengujian hipotesisnya membutuhkan pasangan data X1, X2, X3, dan Y, seperti disajikan pada tabel seperti berikut ini. Misal, model hipotetik yang akan diuji disajikan dalam kerangka sebagai berikut. Dapat dilihat di sebelah kanan. Next. Langkah-langkah perhitungan untuk pengujian hipotesis dengan teknik analisis jalur sebagai berikut. 1. Menentukan matriks korelasi. Matriks korelasi dibentuk dari koefisien korelasi R12, R1Y, R2Y, dan R3Y. Bisa dilihat pada kotak di sebelah kiri. Kedua, menentukan koefisien jalur. Dengan cara-caranya bisa dilihat di sebelah bawahnya. Struktural 1, koefisien determinasi untuk struktural 1 adalah R kuadrat 2 kali 1 sama dengan 0,951 pangkat 2 dengan hasil 0,904401. Maka besarnya pengaruh variabel lain di luar model atau error terhadap variabel endogen X2 adalah 1 sama dengan 1 dikurang R kuadrat 2 kali 1 sama dengan 0,096 0,10. Selanjutnya dibacakan oleh Leni. Oke, selanjutnya yaitu struktural 2. Dapat dilihat di sini ada koefisien jalur X1 ke X2 terdapat titik P31. Kemudian koefisien jalur X2 ke
X2 terdapat titik P32. Untuk perumusan dan penghitungannya bisa dilihat di PPT, sehingga diperoleh P31 sama dengan 0,276 dan P32 sama dengan 0,668. Nah, koefisien determinasi untuk struktural 2 adalah R kuadrat 3.12 sama dengan R13 dikali P31 ditambah R23. P32 sama dengan 0,912 dikali 0,276 ditambah 0,931 dikali 0,668 sama dengan 0,87362. Pengaruh variabel lain di luar model terhadap variabel endogen X3 adalah epsilon 2 sama dengan 1 dikurang R kuadrat 3.12 sama dengan 0,13. Next. Nah, untuk struktural 3 dapat dilihat di sini koefisien jalur X1 ke Y terdapat titik PY1, koefisien jalur X2 ke Y terdapat titik PY2, dan koefisien jalur X3 ke Y terdapat titik PY3. Untuk rumus dan penghitungannya juga terdapat di PPT, sehingga diperoleh PY1 sama dengan 0,385, PY2 sama dengan 0,265, dan PY3 sama dengan 0,365. Koefisien determinasi untuk struktural 3 adalah R2 Y.123 sama dengan RY1 dikali PY1 ditambah RY2 dikali PY2 ditambah RY3 dikali PY3 sama dengan 0,969 dikali 0,385 ditambah 0,970 dikali 0,263 ditambah 0,962 dikali 0,365 sama dengan 0,981245, serta pengaruh variabel lain di luar model atau error terhadap variabel endogen X3 adalah epsilon 3 sama dengan 1 dikurang R2 Y titik 123 sama dengan 0,0188 atau dibulatkan menjadi 1 berapa ini? Boleh ke atas nggak? Press. Dibuatkan menjadi 0,02. Next. Untuk selanjutnya yaitu uji signifikansi koefisien jalur. Yang pertama ada koefisien jalur X1 ke X2 atau P21. H0 dibanding Y21 kurang dari 0. H1 dibanding Y21 lebih dari 0. Statistika uji yang digunakan adalah T0 sama dengan akar N kurang K kurang 1 per 1 dikurang P21 kuadrat sama dengan P21 per SBI, di mana P21 sama dengan 0,951, K sama dengan 1 atau banyaknya variabel bebas, dan derajat bebas atau DB sama dengan N dikurang K dikurang 1 sama dengan 20 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 18. Sehingga T0 sama dengan 0,951, akar 20 dikurang 1 dikurang 1, akar 1 kurang 0,951 kuadrat sama dengan 0,951 per 0,07251 sama dengan 13.115, dan T tab sama dengan T 0,0518 sama dengan 1,75. T0 lebih dari T tab. H0 ditolak atau remunerasi X1 berpengaruh langsung positif terhadap motivasi kerja atau X2. Next. Yang kedua ada koefisien jalur X1 ke X3 atau P31 sama dengan 0,276 dan X2 ke X3 yaitu P32 sama dengan 0,668. T0 sama dengan PJI per akar 1 dikurang R2 3.12 DII per N dikurang K dikurang 1. Banyaknya variabel B atau K sama dengan 2
untuk DB atau derajat bebas sama dengan 20 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 17. Nah, untuk keterangannya itu PJI merupakan koefisien jalur X1 ke XJ. R2 3.12 sama dengan koefisien determinasi X3 atas X1 dan X2. Untuk K yaitu banyaknya variabel bebas. DII sama dengan elemen ke I dan kolom ke I dari diagonal utama matriks inverse, sehingga harga statistik uji T untuk koefisien jalur P31 sama dengan 0,276 adalah T0 sama dengan 0,276 per akar 1 dikurang 0,87362 dikali 10,55349 per 20 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 0,276 per 0,28012 sama dengan 0,985. D11 sama dengan D11 sama dengan D21 sama dengan 10,553149 dan T tab sama dengan T 0,0517 sama dengan 1,74. Untuk T0 sama dengan 0,985 kurang dari T tab, H0 diterima atau remunerasi X1 tidak berpengaruh terhadap suasana kerja atau X3. Nah, untuk H0 dibanding beta 2 kurang dari 0 dan untuk H1 dibanding beta 32 lebih dari 0. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lutfi. Silakan Lutfi. Baik. Selanjutnya, sehingga harga statistik uji T untuk koefisien jalur P32 sama dengan 0,668 adalah T0 sama dengan 0,668 per akar 1 min 0,87362 dikali 10,55349 per 20 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 0,668 per 0,28012 sama dengan 2,385. D11 sama dengan D21 sama dengan 10,5553149 dan nilai tabel dengan tingkat signifikan 0,05 dengan data 17 sama dengan 1,74. T0 lebih besar dari T tab, HO ditolak atau motivasi kera X1 berpengaruh langsung positif terhadap suasana kerja X3. C. Koefisien jalur X1 ke Y, P1 sama dengan 0,385, X2 ke Y, PY2 sama dengan 0,265, dan X3 ke Y, PY3 sama dengan 0,365. HO dibanding Y1 kurang dari sama dengan 0, H1 dibanding Y1 lebih dari 0. Untuk keterangan, untuk TO sama dengan PJI dibagi akar 1 min R kuadrat Y dikali 123 per DII per N min K min 1, keterangannya K sama dengan 3, DB sama dengan 20 min 3 min 1 sama dengan 16. T0, maka T0 sama dengan 0,385 per akar 1 min 0,981245 dikali 11,1573486 per 20 min 3 min 1 sama dengan 0,385 per 0,11614 sama dengan 3,315. D11 sama dengan 11,1573486 dan nilai tabel dengan tingkat signifikan 0,08 dengan data 16 adalah 1,75. Next. T0 lebih besar dari T tab, H0 ditolak atau remunerasi X1 berpengaruh langsung positif terhadap kinerja pegawai Y. H0 dibanding beta Y2 kurang dari sama dengan 0, H1 dibanding beta Y2 lebih dari 0. T0 sama dengan 0,265 per akar 1 min 0,981245 dikali 14,0872142 per 20 min 3 min 1 sama dengan 0,265 per 0,13061 sama dengan 2,0229. D pangkat 22 sama dengan 14,08721442. Nilai tabel dengan tingkat signifikan 0,05 dengan data 16 sama dengan 1,75 dan T0 lebih besar dari T tab. H0 ditolak atau motivasi kerja X2 berpengaruh langsung positif terhadap kinerja pegawai Y. H0 dibanding beta Y3 kurang dari sama dengan 0.
H1 dibanding beta Y3 lebih dari 0. T0 sama dengan 0,365 per akar 1 min 0,98125 dikali 7,908705915 per 20 min 3 min 1 sama dengan 0,365 per 0,09770 sama dengan 3,736. D33 sama dengan 7,9087 05915 dan nilai tabel dengan tingkat signifikan 0,08 dengan data 16 sama dengan 1,75. T0 lebih besar dari tetap, H0 ditolak atau suasana kerja X3 berpengaruh langsung positif terhadap kinerja pegawai Y. Next. Nah, hasil penguji hipotesisnya bisa dilihat sendiri ya dari di tabel yang sudah tersedia di PPT ini. Mungkin next untuk slide selanjutnya. Analisis seperti disajikan pada tabel di atas, terdapat koefisien jalur tidak signifikan, yaitu koefisien jalur X1 ke X3 atau P31 sama dengan 0,276. Sehingga model perlu diperbaiki dengan cara mengeluarkan X1 dari model yang biasa disebut dengan trimming. Hasil trimming ini menyebutkan struktural 2 berubah, yaitu sebelumnya memuat persamaan regresi ganda X3 atas X1 dan X2 menjadi persamaan regresi sederhana X3 atas X2. Sehingga harga statistik uji T observasi sama dengan 0,931 dikali akar 20 min 1 min 2 min 1 min 1 per akar 1 min 0,951 kuadrat sama dengan 0,931 per 0,08619 sama dengan 10,802. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Rafli. Setelah trimming disajikan sebagai berikut. Tabel 9.1 ringkasan hasil pengujian hipotesis dengan trimming. Di sini ada tabel pengaruh langsung antara variabel X1 terhadap Y, PY1, koefisien jalurnya 0,385, kesalahan baku 0,1614, T hitungnya 3,315, T-nya 1,75, kesimpulannya signifikan. Yang kedua, X2-nya terhadap Y, PY2, koefisien jalurnya 0,262, kesalahan bakunya 0,13061, T hitungnya 2,029. T-nya 1,75 signifikan. X3 terhadap Y, P3 0,365, 0,09770, 3,736, T-nya 1,75, kesimpulannya signifikan. X2 terhadap X3, P32, koefisien jalurnya 0,931, kesalahan bakunya 0,08619, T hitungnya 10,802, T-nya 1,73, kesimpulannya signifikan. X1 terhadap X2, P21, koefisien jalurnya 0,951, kesalahan bakunya 0,07251, T hitungnya 13,115, T-nya 1,73, kesimpulannya signifikan. Selanjutnya, Ras. Dengan demikian, berdasarkan hasil pengujian hipotesis, model kausal empiris antara X1, X2, dan X3 dengan Y dapat divisualkan sebagai berikut. Bisa kita lihat gambarnya di sini, model kausal empiris variabel X1, X2, X3, dan Y. Nah, dengan demikian, persamaan struktural berdasarkan hasil pengujian hipotesisnya adalah X2 sama dengan 0,951, X1 ditambah 0,10, X3 sama dengan 0,931, X2 ditambah 0,13, dan Y-nya 0,385, X1 ditambah 0,365, X2 ditambah 0,265, X3 ditambah 0,02. Selanjutnya, Ras. Pengujian kecocokan model. Pengujian kecocokan model diperlukan untuk menentukan apakah model hipotetik yang diajukan sudah sesuai atau konsisten dengan data empirik.
Pengujian kecocokan model dilakukan dengan cara membandingkan matriks korelasi teoritis dengan matriks korelasi empirisnya. Jika kedua matriks tersebut identik, maka model hipotetik yang diajukan sesuai dengan data. Perhitungan uji kecocokan model secara manual dilakukan sebagai berikut. Merumuskan hipotesis. H0 banding R persamaan R himpunan kosong matrik korelasi teoretis kesamaan matrik korelasi empirik. H1 perbandingan R perbedaan R ke himpunan kosong matrik korelasi teoritis perbedaan matrik korelatif empirik. Selanjutnya, Ras. Menentukan nilai Q. Q sama dengan 1 dikurang R M2 dibagi 1 kurang R E2 dengan RM2 sama dengan koefisien determinasi model teoretis atau diusulkan. RE2 koefisien determinasi model empirik setelah terdapat koefisien jalur tak signifikan. RM2 sama dengan RE2 jika tidak terdapat koefisien jalur yang tersignifikan. Untuk menentukan RM2 terlebih dahulu, dituliskan kembali koefisien determinasi berdasarkan struktur sebelum trimming, yaitu R2 2.1 2 kali 1 0,9 0,904401 koefisien determinasi struktural 1. R2 3 dikali 12 0,87362 koefisien determinasi struktural 2. R2 Y dikali 1 123 sama dengan 0,981245 koefisien determinasi struktural 3 sehingga RM2 sama dengan 1 dikurang 1 kurang R2 2 dikali 1 1 kurang R2 3 dikali 12 dan 1 kurang R2 Y kali 123. RM2 1 dikurang 1 kurang 0,904401 1 dikurang 0,87362 1 dikurang 0,981245 sama dengan 0,9977341. Selanjutnya. Oke, baik. Di sini hasil pengujian hipotesis pada struktural 2 menunjukkan bahwa koefisien jalur X1 ke X3 tidak signifikan. Berarti P31 sama dengan 0 atau variabel X1 dikeluarkan dari model. Akibatnya, struktur 2 hanya membuat persamaan regresi sederhana X3 atau X2 dengan koefisien determinasi R kuadrat 3.12 sama dengan R13 dikali P31 ditambah R23 dikali P32 sama dengan P32 dikali P32 sama dengan 0,912 atau 912 dikali 0 ditambah 0,9331 dikali 0,931 sama dengan 0,866761. Karena struktural 1 dan 3 semua koefisien jalurnya signifikan, sementara koefisien jalur pada struktural 2 terdapat satu koefisien jalur tidak signifikan, maka koefisien determinasi empiris R E kuadrat sama dengan 1 dikurang 1 kurang R kuadrat 2.1 tutup kurung dikali 1 dikurang P kuadrat 332 dikali 1 dikurang R kuadrat Y.123 sama dengan 1 dikurang 1 kurang 0,90441 dikali 1 dikurang 0,866761 dikali 1 kurang 0,981245 sama dengan hasilnya 0,997611 Berdasarkan harga-harga koefisien determinasi teoritis dan empiris ini ditentukan nilai Q berikut. Q sama dengan 1 dikurang Rm kuadrat sama dengan R1 dikurang Re kuadrat sama dengan 1 dikurang 0,9977341 per 1 dikurang 0,9997611 sama dengan hasilnya 0,94851187. Nah, catatannya ini nilai statistik uji Q berbeda dalam interval 0 buka kurung 0 kurang 1. Jika semua koefisien jalur signifikan, maka statistik uji Q sama dengan 1 dan derajat bebas atau dB sama dengan 0. Juga nilai Chi square atau X kuadrat sama dengan 0. Hal ini berarti model analisis jalur yang diusulkan
fit sempurna. Selanjutnya, jika Q kurang dari 1, maka penentuan fit atau tidaknya suatu model akan diuji melalui transformasi statistik uni Q ke uji Q square atau X kuadrat. Selanjutnya yaitu menentukan statistik Q square atau Q kuadrat. Rumus ini X kuadrat sama dengan W sama dengan min N kurang D in buka kurung Q, di mana N sama dengan ukuran sampel sama dengan 20, D banyaknya koefisien jalur yang signifikan sama dengan 1, sehingga statistik OW mendeteksi distribusi Q square dengan derajat bebas atau DB sama dengan D sama dengan 1. Hipotesis 0 akan diterima pada saat nilai W semakin kecil mendekati 0. Dengan demikian, model teoritis yang diusulkan cocok dengan data. Nah, dari hasil perhitungan itu diperoleh harga X kuadrat atau Q kuadratnya ini sama dengan min 20 kurang 1 in 0,948511187 sama dengan 1,004. Bandingkan dengan Q square untuk DB sama dengan 1 pada taraf signifikan A sama dengan 0,05 didapatkan harga X kuadrat tab sama dengan 3,84 karena X kuadrat sama dengan 1,04 kurang dari X kuadrat tab sama dengan 3,84, maka hipotesis 0 diterima atau model empiris yang diperoleh adalah sesuai atau cocok atau fit dengan data. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat hasil berikut ini hasil analisis berikut. Jadi berdasarkan analisis ini diperoleh bahwa FO sama dengan 171,996, DB sama dengan 1, DB2 sama dengan 18. P kurang value sama dengan 0,000 kurang dari 0,05 atau hipotesis 0 ini ditolak. Dengan demikian, variabel remunerasi berpengaruh terhadap variabel motivasi kerja. Berdasarkan analisis SPSS, koefisien jalur diperoleh pada kolom beta atau standardized koefisien, yaitu koefisien jalur X1 ke X2 sama dengan P21 sama dengan 0,951. Nah, selanjutnya yang kedua, teman-teman bisa lihat dari hasil analisis SPSS tersebut, hipotesis yang akan diuji adalah hipotesis 0 sama dengan Y21 kurang dari atau sama dengan 0. Dari tabel koefisien diperoleh harga T0 sama dengan 13,115 dan P kurang value sama dengan 0,000 atau 2 sama dengan 0,000 kurang dari 0,05 atau hipotesis 0 ini ditolak. Dengan demikian, variabel remunerisasi atau X1 ini berpengaruh langsung positif terhadap modifikasi kerja yang merupakan variabel X2. Berdasarkan hasil analisis EPSS, koefisien jalur diperoleh pada kolom beta atau standardized koefisien, yaitu koefisien jalur X2 buka kurung P21 sama dengan 0,951. Hipotesis yang akan diuji adalah hipotesis 0 sama dengan Y21 kurang dari atau sama dengan 0. Lalu yang kedua, hipotesis 1 sama dengan Y21 lebih dari 0. Dari tabel koefisien ini diperoleh harga T0-nya ini 13,115 dan P kurang value-nya ini adalah sama dengan 0,00 per 2 sama dengan 0,00 kurang dari 0,05 atau hipotesis 0 ini ditolak. Nah, dengan demikian variabel remunerisasi atau X1 ini berpengaruh langsung positif terhadap motivasi kerja yang merupakan variabel X2. Selanjutnya G, titik aplikasi SPSS untuk analisis jalur. Data dari tabel 9.5 yaitu halaman 256. Bisa dilihat teman-teman tabel 9.5 yaitu ada X1 variabel 1, X2 variabel 3, X3 dan juga Y. Selanjutnya adalah struktur 1 atau output dari interpretasi hasil SPSS. Jadi ini merupakan output dan interpretasi dari hasil SPSS. Nah, tampak bahwa koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,905. Berarti bahwa 90,5% variabilitas variabel motivasi kerja atau X2 dapat dijelaskan oleh variabel remunerisasi yang merupakan X1. Sehingga error V valen sama dengan 1 dikurang R2 sama dengan 1 dikurang 0,905 sama dengan 0,95 dibulatkan menjadi 0,10. Selanjutnya mungkin di struktural 2 yaitu output dan interpretasi hasil FPSS. Jadi sini model summary-nya sini dapat lihat teman-teman, tampak bahwa koefisien determinasi untuk model 1 atau R kuadrat sebesar 0,874 dan model 2 R kuadrat sebesar 0,866, sehingga error model 2
ekivalen sama dengan 1, R2 sama dengan 1 dikurang 0, 866 sama dengan 0,134 dibulatkan menjadi 0,13. Yang kedua adalah ANOVA. Nah, ini output juga dari hasil SPSS. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh bahwa model 1 atau FO sama dengan 58,724, DB1 sama dengan 2, DB2 sama dengan 17, P dikurang value sama dengan 0,00 kurang dari 0,05 atau hipotesis 0 ini ditolak. Begitu pula untuk model 2, yaitu FO sama dengan 116 atau 675, DB1 sama dengan 1, DB2 sama dengan 18, dan V kurang value sama dengan 0,00 kurang dari 0,05 atau hipotesis 0 ini ditolak. Dengan demikian, secara simultan, baik model 1 maupun model 2, variabel remodelisasi atau X1 dan modifikasi kerja yang merupakan X2 berpengaruh terhadap suasana kerja, yaitu X3. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Iqbal, kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya dari tabel koefisien pada model 1 diperoleh berturut-turut. P31 sama dengan 0,276 banding T0 sama dengan 0,985 banding P-value sama dengan 0,339 per 2 sama dengan 0,170, lebih dari 0,05 atau H0 diterima, yang berarti tidak terdapat pengaruh remunerasi atau X1 terhadap suasana kerja atau X3. P32 sama dengan 0,668 banding T0 sama dengan 2,385 banding P-value sama dengan 0,029 per 2 sama dengan 0,015 kurang dari 0,05 atau H0 ditolak, yang berarti motivasi kerja atau X2 mempunyai pengaruh langsung positif terdapat terhadap suasana kerja atau X3. Dari analisis di sini terlihat bahwa ternyata koefisien jalur P31 tidak signifikan. Maka model perlu diperbaiki dengan cara mengeluarkan X1 dari model atau trimming yang hasilnya dapat langsung diperoleh atau dibaca pada tabel koefisien model 2. Sehingga koefisien jalur setelah trimming adalah P32 sama dengan 0,931 banding dengan T0 sama dengan 10,802 dan P-value sama dengan 0,000 kurang dari 0,05 atau H0 ditolak. Dengan demikian, setelah trimming motivasi kerja atau X2 mempunyai pengaruh langsung positif terhadap suasana kerja. Dengan menggunakan metode backward, diperoleh dua model hasil pengolahan data, yaitu model 1 dan model 2 koefisien jalur. Baik, selanjutnya struktural 3 atau output dan interpretasi hasil SPSS. Tampak bahwa koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,981 berarti bahwa 98,1% variabilitas variabel kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh variabel remunerasi. Motivasi kerja dan suasana sehingga E sama dengan 1 kurangi R2 sama dengan 1 kurangi 0,91 sama dengan 0,0119. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa FO sama dengan 270,886 banding DB1 sama dengan 3 banding DB2 sama dengan 16 banding P-value sama dengan 0,000 kurang dari 0,05 atau H0 ditolak. Dengan demikian, variabel remunerasi, motivasi kerja, dan suasana kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Next. Selanjutnya, pengaruh langsung positif dari output yang tadi. Dari tabel koefisien diperoleh berturut-turut, maka dapat dijabarkan. Yang pertama, P1 sama dengan 0,385 banding T0 sama dengan 3,315 banding P-value sama dengan 0,004 per 2 sama dengan 0,002 kurang dari 0,05 0 ditolak, yang berarti remunerasi atau X1 berpengaruh langsung positif terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya PY2 sama dengan 0,265 banding T0 sama dengan 2,029 banding value sama dengan 0,059 per 2 sama dengan 0,03
kurang dari 0,05 H0 ditolak yang berarti motivasi kerja atau X2 selanjutnya P3 sama dengan 0,365 banding T0 sama dengan 3,736 banding P value sama dengan 0,002 per 2 sama dengan 0,01 kurang dari 0,05 H0 ditolak yang berarti suasana kerja berpengaruh langsung positif terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya, dalam ringkasan hasil pengujian hipotesis dengan SPSS, maka dengan demikian berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan aplikasi SPSS, model klausa empiris X1, X2, dan X3 dengan Y divisualkan bagaimana sebagai gambar berikut ini. Baik, selanjutnya pengujian kecocokan model. Dalam hipotesis H0 banding R, metrik korelasi teoritis persamaan korelasi empirik. H0 banding R, perbedaan R, himpunan metrik korelasi teoritis, perbedaan metrik korelasi empirik. Menentukan nilai Q sama dengan 1 sama dengan R2M dengan per 1 sama dengan kurangi RE2. Lihat koefisien determinasi untuk model 1 masing-masing pada struktural 1,2 dan struktural 3 sebelum trimming. R2M sama dengan 1 kurangi 1 kurangi 0,905 kali 1 kurangi 0,874, 1 kurangi 0,981 dengan hasil 0,9997726. Selanjutnya koefisien determinasi untuk model 2 masing-masing pada struktural 1, 2, dan struktural 3 setelah trimming itu R2S sama dengan 1 kurangi 1 kurangi 0,905, 1 kurangi 0,866, 1 kurangi 0,981 dengan hasil 0,9997581. Selanjutnya Q sama dengan 1 kurangi 0,9997726 per 1 kurangi 0,9997581 dengan hasil 0,94006. Dengan ukuran sampel N sama dengan 20 dan banyaknya koefisien jalur yang tidak signifikan atau D dengan 1, maka statistik uji Q square dengan V sama dengan kurangi N kurangi D in Q sama dengan 20 kurang 1 in 0,94006 dengan hasil 1,174. Dari tabel C square dengan DB sama dengan D sama dengan 1 pada taraf signifikasi 0,05 didapat harga X2 tab sama dengan X2 0,05 banding 1 sama dengan 384 karena W sama dengan 1,174 kurang dari 3,84 atau H0 diterima. Dengan demikian model yang diusulkan dengan fit dengan data. Baik, sekian. Kembali ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan materi dari awal hingga akhir. Mungkin untuk selanjutnya itu ada mempresentasikan gitu atau langsung mempraktekkan aplikasi SPSS-nya. Mungkin untuk sebelumnya, hostnya boleh dikeijulkan dulu, Paras. Ya, baik. Yang mungkin apakah sudah ada aplikasi SPSS-nya? Sudah. Gimana? Ya, mungkin sebelum kita masuk ke data view itu kan kita masuk dulu ke variable view. Bahwasannya sesuai dengan apa yang ada di buku, kita samakan saja dengan di buku, yaitu X1, kemudian X2, dan X3, kemudian Y. Nah, sekarang itu kita mencoba untuk meng-output data dari Excel ke
SPSS. Kita blok semua. Setelah diblok, kemudian di copy. Nah, setelah di copy mungkin kita langsung ke selanjutnya itu klik analyze, kemudian pilih regression, kemudian pilih linear. Kita klik. Nah, di buku itu bahwasannya untuk dimasukkan ke defendant itu yaitu X2, masukkan X2. Dan yang dimasukkan ke independent itu yaitu X1. Setelah seperti ini, metodenya itu kita ganti ke backward. Kemudian masuk ke plots. Oh, ini sudah langsung klik oke. Nah, teman-teman, ini adalah output dari SPSS apa yang barusan sudah dijelaskan oleh teman-teman. Kemudian ini ada cara yang kedua yang mungkin kita masuk kembali ke analyze. Kemudian ke regression kembali, ke linear, masuk ke options, kita ininya include cache pairwise, kemudian continue. Untuk stylenya juga kita lihat terlebih dahulu, ini sudah. Nah, kita oke-kan. Nah, ini adalah regression. Bahwasannya untuk ini itu outputnya itu seperti ada variable entered dan yang kedua itu adalah model summary. Ya, mungkin seperti itu teman-teman. Apa yang sudah teman-teman saya jelaskan, kemudian barusan penjelasan aplikasi dari SPSS. Semoga bisa menambah intelektual kita dan wawasan kita tentang aplikasi maupun tentang mata kuliah statistika terapan. Terima kasih, saya selaku moderator pada kesempatan kali ini. Mungkin Zul tadi outputnya belum ditampilkan ya? Belum kelihatan tadi? Belum kelihatan. Oh, ini. Nah, ini outputnya. Ya, mungkin tadi belum diperbesar ya. Ini ada ANOVA, kemudian ANOVA, ada coefficients. Sudah, Ras? Belum muncul. Oh, di situ belum muncul. Sebentar. Nah, ini gimana, Ras? Output dari SPSS. Nah, sudah terlihat jelas. Nah, ya ini mungkin teman-teman bahwasannya ini adalah output dari SPSS apa yang sudah barusan kita cari mungkin ya. Sebelum saya tutup, saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila penyampaian saya kurang ingat, mohon ampun apabila penyampaian dari teman-teman saya kurang santun. Terima kasih kepada semuanya. Mungkin saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.